Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 2 mata kuliah rangkaian digital paralel 4 yang beranggotakan saya Muhammad Huldan Hatami dengan rekan saya. Saya Hamzah Zaifah. Dan di sini kita ingin melanjutkan tugas dari mata kuliah rangkaian digital. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kita ingin melanjutkan tugas yang ketiga, yaitu tugasnya implementasi fungsi boolean dengan multiplexer 2020. Saya ingin membacakan deskripsi dari tugas ini, tapi dulu yang pertama itu implementasikan tugas yang pertama, eh minimisasi fungsi boolean dengan keymap dengan menggunakan multiplexer. Selanjutnya, simulasikan dengan logisim. Oke, kita langsung masuk ke soal. Nah, di sini kan kita sudah mendapatkan tabel kebenaran yang dimana tabel kebenaran ini sudah kami dapatkan dari penugasan yang pertama. Oke, di sini dari tabel kebenaran ini didapatkan SOP atau sum of product, di mana SOP-nya itu 0 hingga 15. Kenapa 4 main term keempat ini tidak termasuk dalam SOP? Karena dari penugasan pertama ini kita kan kelompok 2. Nah, di angka 4 ini pada pixel keduanya ini kan mati. Maka di sini 0 kan. Maka dari itu untuk angka 4 ini tidak termasuk ke dalam SOP atau sum of product. Nah, selanjutnya di sini kita juga sudah mendapatkan eh, hasil dari minimalisasi fungsi dari keymap. Nih, mana itu hasilnya itu W plus X aksen plus Y plus Z. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penjelasan multiplexer. Jadi, multiplexer itu sendiri adalah rangkaian kombinasional yang berfungsi untuk memilih satu dari beberapa input lines atau dua pangkat N dan meneruskannya ke satu output line. Nah, di sini kita sudah mendapatkan variabelnya atau N. Variabelnya ini adalah W, X, Y, dan Z. Nah, dari multiplexer itu sendiri kan memiliki rumus dua pangkat N-1. Nah, untuk selection line-nya ini atau N-1-nya ini, kita berikan pada variabel W, X, dan Y. Dan Z-nya itu termasuk ke dalam data line. Nah, maka dari itu input line-nya itu adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, mungkin selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, izin share screen sebentar. Oke, tadi sudah didapatkan dengan input lainnya yaitu 2 pangkat N-1 atau 2 pangkat 3, 8. Sehingga nanti di sini akan dibagi 2 per F-nya atau outputnya. Jadi ada 8. Nah, untuk menentukan input line ini, kita melihat Z dan F-nya. Untuk min term pertama, ketika Z-nya 0, F-nya 1. Dan ketika Z-nya 1, F-nya 1. Maka outputnya itu konsisten di 1. Sehingga didapatkan F-nya sama dengan 1. Kemudian untuk selanjutnya itu sama saja. Ketika Z-nya 0, F-nya 1. Dan ketika Z-nya 1, F-nya juga 1. Maka outputnya itu konsisten di F sama dengan 1. Tapi ada yang berbeda di sini. Di WXY-nya 0, 1, 0. Ketika Z-nya 0, F-nya 0, dan ketika Z-nya 1, F-nya juga 1. Maka outputnya dapat kita ketahui bahwa outputnya itu mengikuti dari Z-nya. Ketika Z-nya 0, F-nya 0. Dan ketika Z-nya 1, F-nya juga 1. Seperti itu seterusnya, sehingga tinggal disusun ke dalam multiplexernya.
atau di logaritm. Untuk menyusunnya sendiri sudah terlihat seperti ini. S0, S1, S2-nya itu sebagai W, X, Y, dan Y-nya. Kemudian I0 sampai I7-nya mengikuti dari output yang sudah kita cari seperti ini. Ini untuk I0, I1, I2, I3, I4, I5, dan sampai I7. Nah, dapat kita lihat bahwa ketika W-nya 0, X-nya 0, Y-nya 0, maka outputnya adalah 1. Atau F-nya itu menyala. Nah, untuk yang di minterm 4, F-nya akan mengikuti Z-nya. Atau outputnya akan mengikuti Z-nya. Maka kita ikuti ketika W-nya 0, X-nya 1, dan Y-nya 0, maka outputnya akan mengikuti Z-nya. Ketika Z-nya 1, maka outputnya akan menyala. Dan ketika Z-nya 0, F-nya juga akan mati. Sisanya, karena semuanya menyala, jadi WX, YZ-nya tidak berpengaruh. Ketika diubah-ubah, WX, YZ-nya akan sama saja. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.